Film Kodrat 2 ini Pak Ari dan Pak Arya sebagai eksekutif produser dan angel investor film Kodrat 2 bergabung dengan Magma Entertainment. Dan pada saat itu saya di launch berbicara dan discuss sama mereka, dikenalkan oleh Ibu Linda Magma Entertainment dan juga Chris Lee dari Caravan Pictures untuk ya sekedar networking. Namun ternyata kami yang nggak beda jauh usia ini menemukan kecocokan dalam hal sangat terinspirasi antara satu sama lain, bahwa ternyata dunia entertainment itu bisa lebih dari film. Kita semua setuju bilang cakep. Yang mana? Bapak Arya yang mana? Ardi, Bapak Ardi dan Bapak Arya. Kalau teman-teman bisa dibedakan, Bapak Ardi menggunakan jaket. Bapak Arya, betul? ya. Ini jangan punya, luar biasa sekali. Kakak Aca mungkin kalau punya kembaran namanya Aci kali. Luar biasa sekali. Izin Bapak, Ibu, mungkin ada yang ingin diberi. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah datang pagi-pagi hari ini. Hari ini kita mau sedikit presentasi mengenai apa media dan sejarahnya dan apa yang kita akan lakukan ke depannya ini. Mungkin kita langsung mulai aja Bapak ya dengan presentasinya. Boleh. Bagaimana MC? Silakan, kita sudah bisa teman-teman melihat ya. Kita nobar. Kita nobar. Santai. Oke. Selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini menjelang siang ini. Saya salah satu co-founder dari Avarta Media bersama sahabat-sahabat saya Arya dan Ardi. Kami ingin menjelaskan apa itu Avarta Media. Jadi historinya Avarta Media itu adalah terbentuk dari PT yang kami buat di bulan Agustus 2025 ini yang bernama PT Setia Tridharma Harapan. Dan ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan media company baru dari Indonesia yang digawangi oleh 3 orang, yaitu adalah Arya Setyadharma, saya Aca Septriasa, dan juga Andi Setyadharma. Dan untuk Avarta Media sendiri sebenarnya sebelumnya historinya digawangi oleh 2 founder dari Virtualize. Virtualize itu adalah entertainment funds yang sudah bergerak di bidang film dari 2023, yang mereka adalah film fundings untuk beberapa film-film box office di Indonesia. Jadi sebelum saya kenal mereka, sebenarnya mereka sudah menggeluti dunia film juga jauh sebelum saya menjadi produser gitu. Jadi Virtualize Entertainment Fund ini adalah company yang sudah merilis 8 theatrical movie yang sudah rilis dari 2023 dengan combined viewership atau penonton yang lebih dari 4 juta jumlah penonton. Ya, dari 8 theatrical movie ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000, dan itu di-combine lebih dari 4 million atau 4 juta viewers di Indonesia. The portfolio spans horror, drama, musical comedy, and folk horror with strategic partnership across Indonesia's leading production houses. Jadi kita bukan hanya sekedar film funding sendiri saja yang berdiri sendiri, tapi kami bekerja sama juga dengan beberapa production house yang sudah capable di bidangnya, yang sudah lama menggeluti dunia film seperti Magma Entertainment, Paragon Pictures, dan juga kita bekerja sama dengan wahana kreator juga dan lain sebagainya. Nah, Avarta Media termasuk Visinema juga. Jadi Virtualize, Ardi dan Arya sebenarnya sudah lama bergabung di Visinema sebagai eksekutif produser. Avarta Media ini mudah-mudahan menjadi commercial creative media production yang committed melaksanakan production film house yang kreatif, yang juga bisa menceritakan berbagai macam slices of life dari masyarakat Indonesia, yang juga menghadirkan culture Indonesia, menghadirkan cerita-cerita dari Sabang sampai Merauke, tapi juga mengemasnya dengan versi yang lebih modern, internasional, yang juga bisa mudah-mudahan menjadi salah satu film yang mengisi festival-festival di dunia. Begitu. Tahun 2025 bulan Maret saya
Pak Ardi dan Pak Arya bertemu di lounge Plaza Senayan untuk launching trailer film Kodrat 2. Nah, film Kodrat 2 ini Pak Ardi dan Pak Arya sebagai eksekutif produser dan angel investor film Kodrat 2 bergabung dengan Magma Entertainment. Dan pada saat itu saya di lounge berbicara dan discuss sama mereka, dikenalkan oleh Ibu Linda Magma Entertainment dan juga Chris Lee dari Caravan Pictures untuk ya sekedar networking. Namun ternyata kami yang nggak beda jauh usia ini menemukan kecocokan dalam hal sangat terinspirasi antara satu sama lain, bahwa ternyata dunia entertainment itu bisa lebih dari film. Dunia entertainment itu bisa lebih dari film dalam arti kata, ternyata so many things to be told in Indonesia, like the script writing can be, bisa lebih baik lagi. Terus habis itu film itu juga ada agencies, film itu juga bisa menjadi media yang bisa mengakomodir kru-kru film Indonesia dan mensejahterakan ekosistem film Indonesia. Jadi tujuan kita ini bukan sekedar kayak cuman buat film yang laku di pasaran secara bisnis, tapi kita juga pengen menghadirkan ekosistem film yang lebih menghadirkan film-film yang sangat bisa mewakili rakyat Indonesia maupun cerita-cerita di Indonesia dan menghadirkannya di depan festival-festival yang baik di dunia gitu. Udah itu saja, silakan Pak Arya dilanjut. Ini sedikit portfolio waktu kita masih, saya dan Ardi masih pakai nama Virtualize Entertainment. Kita mulai di 2023. Sebenarnya film pertama kita ada di saya kedua, Pembunuhan Setan. Tapi kita ini yang kita rasa film-film yang lumayan di box office-nya. Paling bagus Kodrat 2, dimana Aca sebagai pemainnya. Dan kalau dilihat kita kerjasama dengan produser-produser yang juga papan atas juga, ada Biro Studios, ada Magma, tadi yang sebelumnya ada Paramount Pictures, ini Paramount Pictures. Jadi kita melihat bahwa film Indonesia ini penting digawangi oleh produser-produser yang handal dan tahu cara berjualan juga. Karena kita lihat banyak mungkin produser yang hanya membuat film, tapi begitu saat marketingnya, activation-nya mungkin kurang. Jadi kita selalu mempelajari dari yang hebat-hebat ini dan berusaha mencari benang merahnya. Bagaimana kita bisa melakukan ini juga dengan kita nggak bisa bilang lebih baik, tapi paling nggak kita udah punya belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh orang beliau-beliau ini semua. Dari situlah waktu ketemu Aca, kita pikir kayaknya kita bisa juga nih melakukan sesuatu, make an impact basically, make an impact di dunia perfilman, di mana seperti Aca bilang bahwa mungkin banyak juga nih cerita-cerita yang belum mendapatkan atensi, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Kalau kita lihat Korea aja bisa mendunia dengan konten-kontennya, film-filmnya, sampai ke Indonesia juga, sampai ke Amerika juga. Kenapa Indonesia nggak bisa? Tapi tentunya kita juga harus realistis bahwa mungkin saat kita buat film, kita targetnya marketnya Indonesia dulu, tapi juga mencari cerita-cerita yang bisa mendunia. Kita lihat kalau misalnya di Spanyol, apa namanya, Money Heist, sebuah series yang tadi dipikir hanya lokal, tapi ternyata bisa mendunia juga. Jadi saya rasa kita penting juga untuk berpikir bahwa dan percaya bahwa perfilman Indonesia ini juga bisa mendunia. Dan disitulah dari perbincangan sama Aca, sama Ardi juga, kita rasa kita perlu punya satu entity, yaitu Avatar Media ini, yang kita dirikan di Agustus kemarin itu, untuk menjadi wadah. Paling tidak kita bisa mulai berpikir untuk membesarkan market perfilman Indonesia ini. Karena kalau masalah distribusi ke dunia, saya rasa udah banyak jalannya. Ini sedikit teaser aja apa saja yang kita sudah komit juga untuk kedepannya. Yang akan tayang di bulan Januari adalah Suka Duka Tawa bersama Beyond Studios, bersama grup, dan Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, Paramount Pictures yang keluar Januari juga. Semoga nggak
Ya, satu awal Januari, satu akhir Januari itu udah ada waktu juga. Dan yang baru kita juga join juga adalah baru gendongnya oleh Magma Entertainment yang akan dirilis mungkin mid atau end 2026. Selain itu kita juga sudah ada komitmen juga dengan Seni Kelayu Tuhan oleh Wahana Kreator, Koda 3 tentunya yang akan syuting 2027 dan tayang 2028. benar. Ya, semoga ada acara yang lainnya di kesempatan terakhir kakak oleh Beyond Studios, makanya mikir oleh Wahana Kreator, Masa Gelap 2, dan Oke Nirmala Program Pictures juga. Nirmala itu adalah live action dari animation ya. Ya. Makanya bikin ini ada adaptasi. Audio Jungle.